kelompok 12 yang terdiri dari saya sendiri, Putri Novianti selaku moderator dan pemateri. Adapun teman kelompok saya yaitu saudara Rafid. Baik, di sini kami akan memaparkan hasil wawancara kami yaitu balance scorecard Samane Coffee. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil usaha Samane Kopi. Yang pertama, owner Irsan. Kemudian visi menjadikan kafe sebagai wadah tempat berkumpul dengan penyajian rasa yang pas agar selalu dirindukan di setiap momen, memberikan pelayanan yang baik agar konsumen merasa nyaman sehingga tempat kami jadi pilihan dalam segala keadaan. Kemudian misi berkomitmen membentuk tim yang valid, melayani dengan segenap jiwa serta mempunyai etika bisnis yang baik. Tercipta kinerja yang profesional, mempertahankan agar tetap terawat dan tumbuh di era yang berkelanjutan. Kemudian struktur owner Irsan, adapun karyawan waiters Farid, kasir Widi, barista Ambon. Kemudian latar belakang Samane Cafe, terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi berdirinya kafe ini, antara lain perubahan gaya hidup, kebutuhan akan ruang keluarga, serta tren konsumsi kopi yang semakin meningkat. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga turun berperan dalam mendorong munculnya peluang bisnis di sektor ini. Dengan latar belakang tersebut, Samane Cafe mengedepankan inovasi dan kreativitas dalam menjalankan usahanya. Perkembangan bisnis Samane Cafe dimulai dari awal yang sederhana, kemudian terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan, membangun membangun komunitas serta berjalan dari setiap tantangan yang dihadapi. Mereka juga menyiapkan operasional kepada pelanggan atas dukungan yang diberikan, menetapkan visi ke depan dan memberikan pesona inisiatif bagi para pengusaha agar tidak ragu untuk memulai dan terus belajar dalam mengembangkan usaha. Nah, adapun blend scorecard atau BSC adalah suatu kekurangan yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja suatu organisasi dengan pendekatan yang seimbang. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992. Kemudian perspektif dalam BSC itu keuangan, internal, SDM, dan konsumen. Perspektif keuangan dalam balance scorecard berfokus pada pencapaian tujuan finansial yang mendukung strategi organisasi seperti peningkatan pendapatan dan profitabilitas melalui indikator kinerja keuangan seperti laba bersih dan arus kas. Organisasi dapat menetapkan target spesifik dan mengembangkan inisiatif strategis untuk mencapainya. Selain itu, analisis berkala terhadap kinerja keuangan membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, sambil memastikan keterkaitan dengan perspektif lain dalam BSC, seperti pelanggan dan proses internal untuk mencapai sinergi dan strategi keseluruhan. Selanjutnya itu perspektif keuangan. Adapun tujuan strategis yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi biaya operasional dengan KPI biaya bahan baku per produk. Targetnya itu maksimal 15.000 per produk. Adapun tindakan pendukungnya itu penggunaan bahan berkualitas tinggi namun efisien. Kemudian yang kedua itu meningkatkan pendapatan per pelanggan. Dengan KPI rata-rata transaksi pelanggan target Rp50.000
dengan tindakan pendukung yaitu inovasi menu, bunding produk, dan promosi menarik. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan arus kas KPI. Dengan KPI jumlah pelanggan tetap target lebih dari 10% per bulan. Tindakan pendukung yaitu peningkatan pelayanan dan program loyalitas. Yang keempat yaitu diversifikasi pendapatan. Dengan KPI pendapatan dari layanan tambahan atau workshop event dengan target 15% dari total pendapatan. Adapun tindakan pendukungnya itu menyewakan ruang kafe untuk acara atau workshop. Yang terakhir yaitu mengurangi risiko keuangan. Dengan KPI evaluasi pengeluaran rutin target dilakukan setiap bulan. Dengan adapun tindakan pendukung yaitu audit internal bulanan dan kontrol stok bahan. Selanjutnya itu perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan ini berfokus pada bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Tujuannya adalah meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan pertumbuhan pelanggan sebagai kunci keberhasilan strategis. Adapun kepuasan pelanggan yaitu pelayanan cepat dan ramah, responsif terhadap keluhan, layanan personal. Yang kedua yaitu perluasan basis pelanggan seperti pemasaran digital, promosi kreatif, dan kolaborasi komunitas. Yang ketiga yaitu layanan loyalitas pelanggan seperti program reward, kualitas konsisten, dan komunikasi aktif. Dan yang terakhir yaitu pengalaman pelanggan, suasana nyaman, pelayanan profesional, produk berkualitas dan variatif. Selanjutnya yaitu perspektif pelanggan. Tujuan strategis yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan KPI skor kepuasan pelanggan target lebih besar 95% puas. Adapun tindakan pendukung yaitu pelayanan ramah dan profesional. Yang kedua yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan KPI jumlah pelanggan berulang target lebih besar dari 50% dari total pelanggan. Adapun tindakan pendukung yaitu program member atau royalty card. Kemudian yang ketiga yaitu menarik pelanggan baru. Dengan KPI jumlah pelanggan baru per bulan target lebih besar dari 20 pelanggan. Tindakan pendukung yaitu promosi melalui online dan inovasi menu baru. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan KPI jumlah keluhan pelanggan target lebih kecil 5 keluhan per bulan. Adapun tindakan pendukungnya itu evaluasi berkala dan pelatihan staf. Selanjutnya itu perspektif internal proses. Perspektif ini berfokus pada efisiensi dan efektivitas proses internal yang mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan meningkatkan proses kunci agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi pemborosan, dan mempercepat inovasi. Yang pertama itu kualitas produk, seperti bahan baku pilihan, evaluasi rutin, pelatihan staf berkala. Yang kedua, kolaborasi internal seperti rapat rutin, sistem pelaporan terbuka, kerjasama antar tim. Yang ketiga yaitu inovasi, menu baru sesuai tren, layanan kreatif, kompetisi, ide internal. Dan yang terakhir yaitu efisiensi operasional seperti alur kerja efisien, pembagian tugas jelas, dan monitoring harian. Selanjutnya itu perspektif internal proses. Tujuan strategis yang pertama itu meningkatkan kualitas produk dengan KPI tingkat kesesuaian standar SOP dengan target lebih besar 99% sesuai. Dengan tindakan pendukung yaitu proses pengolahan yang tepat dan terstandarisasi. Kemudian yang kedua yaitu menjaga kebersihan dan kenyamanan. Dengan KPI frekuensi inspeksi kebersihan dengan target 2 kali per hari. Adapun tindakan pendukungnya itu penjadwalan tugas rutin dan checklist harian. Yang ketiga yaitu layanan inovasi menu dan layanan. Dengan KPI menu baru per kuartal, target minimal 1 menu baru. Adapun tindakan pendukungnya yaitu tim kreatif dan evaluasi tren pasar. Yang terakhir yaitu menjamin efisiensi layanan.
Dengan KPI waktu pelayanan per pelanggan target maksimal 10 menit. Adapun tindakan pendukungnya itu pelatihan barista dan pembagian tugas efektif. Selanjutnya itu perspektif learning dan growth. Perspektif ini menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia, budaya organisasi, dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung inovasi, produktivitas, dan keberhasilan jangka panjang organisasi. Tujuannya adalah memastikan karyawan memiliki keterampilan, motivasi, dan lingkungan yang mendukung pembelajaran berkelanjutan. Adapun kompetensi karyawan seperti pelatihan rutin, sertifikasi profesional, evaluasi kerja lebih dari skor 4. Yang kedua yaitu motivasi dan keterlibatan seperti kepuasan kerja lebih dari 85%, retensi lebih dari 90%, insentif dan jalur karir. Yang ketiga yaitu inovasi dan kreativitas seperti yaitu minimal 10 menu dan 3 layanan baru per tahun, brainstorming rutin. Yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi 50%, akses e-learning, adopsi teknologi lebih besar dari 80% dengan pelatihan. Kemudian yang terakhir yaitu budaya kolaborasi, team building 2 kali per tahun, komunikasi tim lebih besar dari 85%, diskusi mingguan. Selanjutnya yaitu perspektif learning dan growth. Adapun tujuan strategis yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan karyawan dengan KPI jumlah pelatihan per tahun, target lebih besar 4 kali pelatihan dengan tindakan pendukung yaitu pelatihan barista, hospitality, dan manajemen. Kedua yaitu membangun budaya kualitas dengan KPI, tingkat partisipasi staf dan dalam evaluasi, target 10% staf aktif dengan tindakan pendukung yaitu forum diskusi internal dan sesi feedback bulanan. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi kerja dengan KPI, tingkat retensi karyawan, target lebih besar dari 90% dengan tindakan pendukung yaitu pemberian insentif dan lingkungan kerja sportif. Kemudian yang terakhir yaitu inovasi berkelanjutan dengan KPI, jumlah ide atau usulan dari karyawan, target 10 ide per tahun dengan tindakan pendukung yaitu program kotak saran kreatif dan penghargaan ide terbaik. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu penerapan balance scorecard atau BSC di Sang Mani Kopi menunjukkan pendekatan yang strategis dan terukur untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui fokus pada 4 perspektif utama yaitu yang pertama yaitu keuangan. Sang Mani Kopi menargetkan efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan. Yang kedua yaitu pelanggan, strategi diarahkan pada kepuasan, loyalitas, dan pengalaman pelanggan yang unggul. Yang ketiga yaitu proses internal, optimalisasi operasional dan inovasi produk menjadi prioritas. Dan yang terakhir yaitu learning dan growth, investasi pada pengembangan karyawan dan budaya kolaborasi mendukung kelangsungan bisnis. Pendekatan ini memastikan Sang Mani Kopi tetap kompetitif di pasar dengan memberikan pengalaman yang luar biasa kepada pelanggan dan memberdayakan karyawan. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.